praktisi hukum yang tergabung dalam tim advokasi penjaga demokrasi dan konstitusi TAPDK akan mengajukan uji materi ulang rejudicial review atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum UU Pemilu di Jakarta. Senin, 6 November tahun 2023. Kuasa hukum para pemohon terdiri dari Akolain Situmorang, Jansus E, Sihaloho, Imelda Napitupulu, Risma Situmorang, Linda Ceketaren. Lalu ada Anton Febrianto, Arif Suherman, Reza Setiawan, Maria Wastupinandito, Markus Manumpak Sagala, Imelda, dan Naufal Rizky Ramadan. Tim advokat penjaga demokrasi dan konstitusi uji materi kembali pasal 169 huruf UU 7 tahun 2017. Anggota TAPDK, Dr. Risma Situmorang, SH-MH mengatakan pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Ombudsman dan Kompolnas. Kita semua akan ke Ombudsman. Pelanggaran ini jangan dibiarkan. Ini ada kepentingan, conflict of interest. Kita akan mengadukan ke Kompolnas yang bawahi hukum dan politik. Berarti pilihan. Nah, mempunyai hubungan yang langsung saudara ataupun semenda. Nah, ini kan ketua MK ini kan Anwar Usman itu pamannya menikah dengan tantenya salah satu calon yang dimohonkan. Ya kan, berarti punya hubungan semenda. Minta nggak diminta, dia wajib mengundurkan diri. Nah, kaitannya tadi dengan sudah terlanjur diputus, bahasa saya sudah terlanjur diputus gitu ya, final and binding. Makanya tadi saya katakan tidak ada yang kebal hukum. Katakanlah sekarang instrumennya final and binding, sama tadi digambarkan oleh rekan saya seperti putusan arbitrase. Tapi putusan arbitrase yang terdapat penipuan atau misalnya tipu muslihat gitu ya, atau kecurangan, itu bisa dibatalkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ya kan? Nah, sama seperti ini, berarti kan ada di akal-akali, ada suatu yang tidak dilaksanakan, yaitu tadi tidak mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi yang memiliki konflik kepentingan. Nah, memang betul sudah final banding, makanya kita uji kembali pre-judicial review, dan itu dimungkinkan. Kenapa tadi saya katakan, saya pun sangat lama tidak pernah saya fokus untuk ngurusin yang begini-begini ya. Saya advokat, saya konsentrasi di bidang litigasi, tapi rasa keadilan saya terusik. Menurut pandangan saya, ini penegakan hukum sudah diruntuhkan. Kami berjuang untuk menegakkan kembali. Secerca harapan ada. Makanya ini tidak hanya nanti ke MK untuk judicial review, akan ke Ombudsman, akan ke Kompolnas. Karena tidak ada satu institusi ataupun pejabat negara atau warga negara kebal hukum. Itu menurut saya kan, presiden juga bisa di-impeachment, ya kan? Apalagi ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak bisa, ini jabatan dari Allah, nggak bisa. Jabatan itu dari mana? Tentu ada tatanan hukum yang dilanggarkan, ada yang harus dilaksanakan. Makanya kenapa kita lakukan ini, untuk bisa menguji ini kembali sehingga putusan yang sudah cacat moral, ya, cacat moral, cacat yuridis itu bisa ada instrumen lain untuk tidak memperlakukan. Tentu tidak dengan cara banding atau kasasi, karena memang itu tidak diatur. Maka caranya adalah pre-judicial review, dan tentu KPU harus punya juga moral. Kalau putusan dihasilkan dengan cacat moral, cacat yuridis, harusnya permohonan kami ini didengarkan, provisi ini dikabulkan, ditunda dulu. Provisi itu kan menunda untuk diberlakukan. Nah, itu yang kita harapkan, yang kita perjuangkan ke Mahkamah Konstitusi dan ke institusi lainnya. Yang paling diingat, tidak ada yang kebal hukum. Sekalipun Mahkamah Konstitusi tidak memiliki Dewan Pengawas, selama ini Anwar Usman tidak membuat Mahkamah Kehormatan, itu pasti pembiaran. Nah, ini yang harus kita perjuangkan. Makanya kami, kenapa rekan-rekan ini turun untuk memperjuangkan ini, karena keadilan, marwah konstitusi, penegakan hukum di negara hukum harus ditegakkan kembali, yang sudah diinjak-injak secara nyata oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus ditambahkan. Berikut permohonan provisi tim advokasi penjaga demokrasi dan konstitusi. 1. Agar para hakim Mahkamah Konstitusi tidak melibatkan Hakim Konstitusi Prof. Dr. Anwar Usman, SH-MH dalam melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara akwo karena terdapat konflik kepentingan.
diperiksa dan dikabulkan provisinya, ya. Iya. Di Mahkamah Konstitusi ngomong sendiri sudah puluhan tahun, jadi sudah lengkap di sini. Ya. Satu-satunya cuma ini cara untuk, karena tidak ada banding, tidak ada kasasi, tidak ada PK. Ini cara yang sah, tapi karena memang diatur ya rekannya, diatur untuk bisa menguji kembali dengan sudut pandang, ya, alasan yang berbeda. Karena itu kan tidak ada yang kebal hukum di republik ini. Tidak ada satupun lembaga atau subjek hukum, semua dapat diajukan ke pemeriksaan hukum. Itu jelas ada kepentingan, seharusnya putusan ini tanpa ada kehadiran Anwar Usman. Kami minta MK memeriksa dan memutus kembali putusan ini tanpa Ketua MK, kata kuasa hukum tim advokasi penjaga demokrasi dan konstitusi, Jansa Sihaloho. Nah, kami melihat itu ya, kami melihat bahwa fakta yang terjadi hari ini itu menjadi alasan-alasan yang sangat logis untuk mengajukan prejudicial review. Bagaimana teman-teman melihat kehebohan dan huru-hara setelah putusan Mahkamah Konstitusi ini kan kita juga tidak menghindari itu nanti siapapun yang terpilih kalau roda MK ini dilaksanakan itu legitimasi pemilu 2024 itu juga nanti akan sangat-sangat dipertanyakan. Jadi itu kenapa kami mengajukan judicial review, teman-teman itu mengajukan judicial review. Poin-poinnya itu sebenarnya sih sederhana ya. Kami juga tidak mencampuri secara substansi ya. Apakah di bawah 40 tahun itu layak atau tidak layak jadi pemimpin negara ini, kita tidak mencampuri itu. Tapi yang menjadi lebih persoalan itu adalah ada pelanggaran-pelanggaran yang serius. Tadi itu bagaimana teman-teman sudah telanjang di persidangan itu kan sudah terungkap itu ya. Bagaimana satu hakim Mahkamah Konstitusi ada hubungan keluarga. Dan yang paling teman-teman lihat ya, itu sangat-sangat, ini pun terlalu agak teknis ya. Kalau teman-teman lihat apa yang disampaikan oleh Arief Hidayat dan apa yang disampaikan oleh Saldi Isra, itu sebenarnya adalah ajakan atau permintaan dari internal supaya yang di luar ini melihat ini secara serius apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ibarat kata ini kan ada orang satu rumah, anaknya dipukuli atau istrinya dipukuli, teriak. Nah, maka kita melihat bahwa ini sesuatu pelanggaran-pelanggaran yang serius yang bahkan internal Mahkamah Konstitusi juga menginginkan kepada kita semua untuk terlibat terkait dengan memperjuangkan kewibawaan dan marwah Mahkamah Konstitusi. Itu yang kita harapkan. Dan yang paling penting ya, salah satu kenapa kita harus diperiksa ulang. Kalau lihat teman-teman melihat itu ya, apa yang menjadi pokok-pokok di pertimbangan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya komposisinya itu harusnya bukan memenangkan atau mengabulkan pasal 169. Karena komposisinya adalah 3 hakim itu menyatakan bahwa semua kepala daerah bisa jadi presiden, calon wakil presiden, 2 orang itu hanya gubernur, dan 4 orang itu tidak setuju. Artinya apa? Kalau secara hukum acara RPH ya harusnya hasilnya itu adalah yang diambil itu adalah 4. Nah, seandainya bukan 4, maka harusnya 3-2 itu tadi itu harus ada RPH ulang. Jadi itu tadi kita melihat itu ada sangat-sangat cacat ya di hukum acara yang mereka buat sendiri itu di peraturan Mahkamah Konstitusi PMK-nya. Itu poin-poin yang kita ingin harapkan di sini. Dan yang tadi itu kami sangat-sangat berharap ya. Jadi kami nanti akan memantau Mahkamah Konstitusi terus. Kita berharap supaya kami cepat dipanggil untuk pemeriksaan panel ini. Artinya apa, ke depan, mungkin 1 hari 2 hari ke depan kami akan datangi Mahkamah Konstitusi lagi sih, karena ini sifatnya penting dan genting, urgent. Kita berharap bahwa ini pemeriksaan itu secepatnya. Bersamaan juga pemeriksaan yang kami lihat itu juga banyak teman-teman juga yang daftarkan. Mungkin demikian dari saya, mungkin ada teman-teman yang mau nambahkan. Pelanggaran itu loh, pelanggaran hukumnya. Kita kan advokat, kita bukan partai. Kita advokat, kita nggak mau hukum itu dilecehkan begitu. Mau siapa lagi mau dicontoh? Hakim Agung. Nah, itu Mahkamah Konstitusi aja nggak taat katanya kan. Itu kemarahan kita.